Kalau dengar kata limbah nuklir, apa sih yang langsung kebayang? Pasti sesuatu yang seram ya kan? Sesuatu yang harus dikubur dalam-dalam dan dilupakan selamanya. Tapi, gimana kalau ternyata ada cerita lain? Gimana kalau di balik masalah ini sebenarnya ada harta karun yang terpendam? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ya kan? Cerita yang kita tahu, entah itu dari film-film Hollywood atau dari berita, ya gitu-gitu aja. Intinya, limbah nuklir itu monster tak terlihat yang harus kita singkirkan jauh-jauh. Pokoknya, kesannya tuh simple. Ini barang mematikan. Titik. Radiasinya bisa bertahan ribuan tahun. Makanya, penyimpanannya harus super-duper aman di tempat-tempat paling terpencil di muka bumi. Dan rasa takut ini sebetulnya wajar banget loh. Bukan tanpa alasan sama sekali. Karena sejarah udah ngebuktiin, kalau sampai ada yang salah penanganan, akibatnya bisa fatal banget. Coba kita mundur sedikit ke masa lalu. Puluhan tahun silam di Rusia, di sebuah fasilitas rahasia, ada tangki super besar berisi limbah nuklir cair. Dan tangki ini mulai menunjukkan gelagat aneh. Ternyata, sistem pendinginnya rusak. Suhu di dalam tangki itu langsung meroket. Tekanannya naik gila-gilaan, udah nggak terkendali lagi. Bencana besar udah di depan mata. Dan benar aja, tangki itu meledak. Kekuatannya dahsyat banget, menyemburkan bertonton material radioaktif langsung ke udara bebas. Dampaknya, wah ini mimpi buruk yang jadi kenyataan. Awan radioaktifnya menyebar ke area yang lebih luas dari Jakarta. Dan yang bikin makin parah, pemerintah setempat coba nutup-nutupin kejadian ini. Jadi warga sekitar yang nggak tahu apa-apa, ya lanjut hidup seperti biasa aja. Sampai akhirnya, gejala-gejala mengerikan mulai muncul. Rambut mereka rontok, kulit melepuh, kasus kanker tiba-tiba melonjak. Ratusan orang meninggal dunia sebelum kebenaran akhirnya terbongkar. Kisah tadi itu beneran terjadi. Jadi ketakutan kita semua itu sangat beralasan. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik. Gimana kalau kisah horor tadi itu cuma setengah dari cerita lengkapnya? Gimana kalau dibalik ancaman yang mengerikan itu justru tersimpan potensi yang luar biasa? Nah makanya, ayo kita bedah lebih dalam, apa sih sebenarnya yang kita sebut limbah ini? Siap-siap, karena mungkin kita bakal nemuin sesuatu yang mengejutkan. Oke, jadi limbah nuklir itu apa sih? Simpelnya, ini tuh bahan bakar bekas pakai dari reaktor. Kebanyakan orang mikirnya ya ini sampah radioaktif yang udah nggak ada gunanya sama sekali. Nah, disitulah letak kesalahpahaman terbesarnya. Karena faktanya, coba lihat angka ini deh. 95%. Angka ini yang mengubah semua perspektif. Ternyata 95% dari yang kita sebut limbah itu sebenarnya bukan limbah. Itu adalah uranium yang masih bisa dipakai lagi. Bahan bakar super berharga yang bisa didaur ulang buat menghasilkan lebih banyak energi. Oke, seberapa besar sih potensinya? Gini deh, coba bayangin. Semua limbah nuklir yang sekarang ada di Amerika Serikat, kalau didaur ulang, itu bisa menyalakan listrik untuk seluruh negara itu selama 100 tahun. Kebayang nggak? 1 abad penuh. Energi sebesar itu cuma duduk diam aja, nunggu untuk dimanfaatkan. Dan bukan cuma itu aja keuntungannya. Setelah 95% bagian yang berharga itu kita ambil, sisa limbah yang benar-benar harus kita simpan itu jadi jauh lebih sedikit. Volumenya cuma tinggal 1/5-nya aja dari volume awal. Nah, ini kan benar-benar mengubah cara kita melihat masalah penyimpanan limbah ya kan? Oke, ini kedengarannya keren banget ya. Tapi gimana caranya? Gimana persisnya kita bisa mengubah sesuatu yang dianggap super berbahaya jadi sumber energi yang dahsyat? Prosesnya itu bisa kita bagi jadi 3 langkah utama. Langkah pertama, dipisahin dulu. Kita pakai proses kimia atau listrik buat misahin mana uranium yang masih berguna, mana yang beneran sampah. Langkah kedua, dihubah. Uranium yang udah dipulihin tadi diolah lagi jadi bentuk bahan bakar baru. Dan langkah ketiga, yang paling penting, fisi. Bahan bakar hasil daur ulang ini dimasukin lagi ke reaktor, atomnya dipecah, dan energi super besar pun dilepaskan. Biar kebayang seberapa dahsyat proses ini, coba deh pakai analogi ini. Bayangin satu atom itu ukurannya sebesar stadion bola. Nah, inti atomnya itu cuma sebesar sebutir pasir di tengah lapangan. Proses fisi nuklir itu intinya adalah membelah butiran pasir super kecil itu. Kelihatannya mustahil ya, tapi dari situlah energi yang dilepaskan bisa, wow, kolosal banget. Sekolosal apa? Kita bandingin aja langsung. 1 gram uranium, ya, kira-kira seberat penjepit kertas, itu bisa kasih listrik buat satu rumah selama 2 tahun. Buat dapat energi yang sama, kita butuh bakar 3 ton batu bara. Ini perbedaannya udah bukan soal efisiensi lagi, tapi ini lompatan teknologi yang gila-gilaan.
Oke. Teorinya emang kedengeran canggih banget. Tapi kan itu di atas kertas. Di dunia nyata di mana? Ini cuma wacana atau emang udah ada yang ngerjain? Nah, di dunia nyata tentu nggak semulus itu. Ada tantangannya. Pertama, biaya. Sekarang ini proses daur ulang masih hampir 2 kali lebih mahal daripada nambang uranium baru. Kedua, soal keamanan. Prosesnya ini bisa loh menghasilkan material yang bisa disalahgunakan buat senjata nuklir. Tapi ada juga sisi suksesnya. Contohnya di Perancis. Di sana 1 dari 10 lampu itu nyalanya dari energi hasil daur ulang limbah nuklir. Keren kan? Amerika juga nggak mau ketinggalan. Mereka lagi gencar-gencarnya kasih dana riset biar teknologinya bisa lebih murah dan lebih aman. Jadi, setelah tahu semua ini, apa artinya buat kita? Buat masa depan energi dunia? Satu hal yang pasti, perdebatan soal nuklir ini emang nggak hitam putih. Kompleks banget. Di satu sisi ada kekhawatiran yang sangat valid soal keamanan dan cara ngelola limbahnya. Tapi di sisi lain ada potensi yang luar biasa besar, yang kayaknya sayang banget kalau kita cuekin gitu aja. Dan kalau kita lihat peta global, semuanya lagi bergerak. Prancis udah jadi pionir, Amerika lagi ngebut risetnya. Sementara negara kita, Indonesia, masih tarik ulur soal mau bangun PLTN pertama atau enggak. Padahal, di saat yang sama, jam terus berdetak. Krisis iklim makin nyata, dan kita dituntut buat buru-buru ninggalin bahan bakar fosil. Jadi, kita ini benar-benar ada di persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi, ada warisan limbah yang menyeramkan. Tapi di sisi lain, ada harta karun berupa energi bersih raksasa yang terkunci di dalamnya. Mungkin pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah nuklir itu berbahaya, tapi lebih ke, bisakah kita cukup pintar dan bijak untuk mengelola teknologinya demi masa depan energi yang lebih baik? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal menentukan dunia seperti apa yang akan kita wariskan nanti.